Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cerita-cerita kuno dari Yahudi maupun Nasrani yang tersirat dalam Al-Quran. Untuk tugas ulumul Quran, pendahuluan. Israiliyat merupakan kisah-kisah yang diambil dari ahli kitab yang masuk Islam, Yahudi dan Nasrani, dan banyak dijadikan rujukan dalam tafsir Al-Quran. Cerita-cerita kuno Yahudi maupun Nasrani tersirat dalam Al-Quran memberikan pelajaran tentang keimanan, kesabaran, kejujuran, dan keadilan. Nabi Muhammad SAW seringkali mengambil inspirasi dari cerita-cerita ini untuk memberikan pelajaran dan hikmah kepada umat Islam. Pandangan Islam terhadap umat-umat terdahulu termasuk Yahudi dan Nasrani dapat dilihat ketika Al-Quran berbicara tentang syariat umat terdahulu. Kisah-kisah ini juga menunjukkan bahwa Islam memiliki hubungan erat dengan agama-agama lainnya. Yang kesatu, cerita-cerita kuno dari Yahudi yang tersirat dalam Al-Quran. Ada beberapa cerita kuno dari Yahudi yang tersirat dalam Al-Quran antara lain. Yang pertama, kisah Nabi Adam alaihissalam. Dalam cerita ini, Nabi Adam dan Siti Hawa dibuat oleh Tuhan untuk menjaga dunia Allah. Mereka memiliki tugasan mengalahkan dunia dan menganutkan orang-orang yang ada di dunia. Yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan perjuangannya melawan Fir'aun serta pembebasan Bani Israel dari perbudakan di Mesir merupakan cerita yang juga terdapat dalam Taurat, kitab suci Yahudi. Dalam cerita ini, Nabi Musa mengajarkan orang-orang tentang monoteisme dan menggagalkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan ajarannya. Yang ketiga, kisah perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa. Cerita ini menggambarkan peristiwa di mana Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat mengenai pendekatan dan perilaku yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Yang keempat, kisah tentang banjir besar zaman Nabi Nuh. Cerita ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 59 sampai 65. Kisah ini menggambarkan peristiwa di mana Tuhan mengirimkan hukuman kepada kaum Nuh karena keingkaran dan kefasikan mereka. Nabi Nuh sebagai utusan Tuhan diperintahkan untuk membangun bahtera untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan berbagai jenis makhluk hidup dari bencana banjir yang akan datang. Setelah banjir surut, Nabi Nuh dan pengikutnya menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa-bangsa di dunia baru. Yang keenam, kisah tentang pengujian Nabi Lot. Cerita ini terdapat dalam Al-Quran surah Hud ayat 63 sampai 81. Kisah ini menggambarkan peristiwa di mana Tuhan mengujikan Nabi Lot dan keluarganya untuk menghabisi orang-orang keturunan yang melakukan perbuatan keji dan melanggar hukum Tuhan. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menghancurkan kaum Sodom dan Gomora, tempat tinggal Nabi Lot dan kaumnya. Hukuman Tuhan yang diberikan kepada kaum Sodom dan Gomora menjadi pelajaran tentang pengadilan Tuhan dalam memberikan hukuman dan keselamatan. Yang kedua, ada cerita kuno dari Nasrani yang tersirat dalam Al-Quran. Beberapa cerita di antara lainnya ada kisah tentang Nabi Isa, kisah tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran, kisah kelahiran Nabi Isa dimulai dengan pengumuman malaikat Jibril pada Maryam yang tidak bersuami bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi nabi besar. Namun, kaumnya menuduhnya melakukan perbuatan zina dan menolak untuk mempercayai bahwa bayi tersebut adalah anak dari Maryam. Yang kedua, kisah tentang pengangkatan Nabi Isa ke langit. Kisah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit dimulai dengan peristiwa penangkapan Nabi Isa oleh para penjaga Romawi yang bekerja sama dengan kaum Yahudi. Namun, Tuhan menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit, sehingga para penjaga tidak dapat menangkapnya. Kisah tentang pengadilan terhadap Nabi Isa. Menurut Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam diadili oleh kaum Yahudi atas tuduhan bahwa ia mengaku sebagai putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Nabi Isa alaihissalam membela dirinya dan menyatakan bahwa ia adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, kaum Yahudi tetap menghukum Nabi Isa dengan penyaliban. Setelah pengadilan terhadap Nabi Isa, Al-Quran juga mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kemampuan Nabi Isa untuk membawa keselamatan kepada umatnya dan mengajarkan ajaran-ajaran kebenaran. Yang kedua, ada kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria memohon kepada Allah untuk memiliki seorang anak. Kemudian Allah membantu Nabi Zakaria dan membawa kehidupan baru yang diyakini sebagai Nabi Yahya. Nabi Yahya lahir dari rahim yang mandul, dan oleh karena itu
Dia diberi nama Yahya yang berarti hidup. Nabi Yahya diberi keselamatan di 3 waktu penting dalam kehidupan manusia, yaitu ketika dilahirkan, ketika wafat, dan ketika akan dibangkitkan kembali. Yang ketiga, ada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dimulai dengan peristiwa pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selain itu, Al-Quran juga mengisahkan tentang ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ketika dia diminta untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagai tanda kesetiaannya kepada Allah. Namun, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai tanda pengampunan dan rahmatnya. Beberapa peristiwa ini terjadi dalam kisah ini, seperti pembangunan Ka'bah dan ujian ketika menyembelih putranya, menjadi dasar dalam agama Nasrani dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah agama tersebut. Kesimpulannya, cerita-cerita kuno dari Yahudi dan Nasrani yang tersirat dalam Al-Quran menunjukkan adanya kesamaan nilai-nilai spiritual yang dijunjung oleh Islam dan agama-agama monoteistik lainnya. Meskipun ada perbedaan interpretatif, terutama dalam detail tertentu, cerita-cerita ini memberikan perspektif mendalam tentang hubungan antara umat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Selain itu, mereka menggarisbawahi pentingnya menghormati perbedaan dan mengendalikan marah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agamanya. Terima kasih, saya William Firdaus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kebenaran milik Allah dan kesalahan pasti ada dalam diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.